Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Fakira Gusmi. Saya berasal dari kampus STIasa Anggana Garut, Prodi Manajemen semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi mengenai desain produk yang telah saya ambil dari buku pengantar manajemen pemasaran karya Dadang Syafarudin SMM. Di sini saya akan menjelaskan pengertian produk terlebih dahulu. Produk adalah sesuatu yang berupa barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, dan permintaan dari konsumen. Di dalam sebuah desain produk terdapat atribut produk. Nah, apa itu atribut produk? Menurut Cottrell dan Armstrong, atribut produk adalah pengembangan suatu produk atau jasa melibatkan penentu manfaat yang akan diberikan. Atribut produk meliputi yang pertama adalah merek, yang kedua kemasan, jaminan, pelayanan, serta pembelian label. Selanjutnya, siklus hidup produk. Perancangan atau pengembangan dibutuhkan oleh produsen dalam rangka mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasar dengan cara mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan konsumen akan manfaat produk, mendesainnya sampai ke tingkat perencanaan pembuatan produk tersebut. Perancangan yang baik akan menghasilkan produk unggulan yang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan customer. Karenanya, perancangan yang baik membutuhkan input dari berbagai sisi dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu. Perancangan yang baik harus memikirkan produk pada 3 tingkat, yaitu tingkat paling dasar, tingkat produk aktual, dan tingkat produk tambahan. Selanjutnya, klasifikasi produk yang terdiri dari produk konsumen, produk sehari-hari, produk kebutuhan pokok, produk impuls, dan produk keadaan darurat. Yang kedua, produk shopping yang dapat dibagi menjadi 2, yaitu produk shopping homogen dan produk shopping heterogen. Lalu, strategi pengenalan produk baru. Terdapat 3 cara mendasar untuk meninjau proses pengenalan produk baru, yaitu menarik pasar. Menurut pandangan ini, Anda harus buat apa yang dapat dijual. Yang kedua, mendorong teknologi. Nah, di sini Anda harus menjual apa yang Anda dapat buat. Dan yang ketiga, antarfungsional. Dalam pandangan ini, pengenalan produk baru adalah bersifat antarfungsional dan membutuhkan kerjasama di antara pemasaran, operasi, teknik, dan fungsi lainnya. Selanjutnya, langkah-langkah dalam mengembangkan produk baru terdiri dari pengembangan ide, desain produk, serta desain produk fungsional. Lalu, evaluasi alternatif merupakan suatu proses penentuan alternatif terbaik dari berbagai macam alternatif yang muncul, sehingga diperoleh suatu rancangan yang baik dan dapat memenuhi keinginan konsumen. Langkah-langkah yang akan dilakukannya adalah: 1. Membuat sebuah daftar tujuan perancangan. Yang kedua, menyusun sebuah daftar tujuan dan subtujuan dari tingkatan yang tinggi ke tingkatan yang rendah. Yang ketiga, membuat bobot relatif dari setiap tujuan. Yang keempat, menciptakan parameter pelaksanaan atau nilai kegunaan untuk masing-masing tujuan. Dan yang kelima, menghitung dan membandingkan nilai relatif dari setiap alternatif perancangan. Selanjutnya, komunikasi merupakan tahap terakhir dalam proses perancangan. Prosedur yang dilakukannya adalah membuat daftar komponen-komponen produk dan mengidentifikasi fungsi masing-masing komponen. Yang kedua, menentukan nilai fungsi yang teridentifikasi. Yang ketiga, menentukan biaya dari setiap komponen. Dan yang keempat, evaluasi alternatif dan menyeleksi perubahan. Lalu, desain merek. Secara prinsip, merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, rancangan, atau kombinasi dari semua itu yang dimaksudkan untuk mengenali produk atau jasa dari seseorang atau beberapa penjual dan untuk membedakannya dari produk pesaing. Merek dapat menyampaikan 4 tingkat arti, yaitu 1. Atribut, 2. Manfaat, 3. Nilai, 4. Kepribadian. Selanjutnya, keputusan penetapan merek. Keputusan penetapan merek didasarkan pada 1. Menggunakan merek atau tidak. Yang kedua, seleksi nama merek. Yang ketiga, sponsor merek. Yang keempat, strategi merek. Dan yang kelima, memposisikan ulang merek. Lalu, kemasan dan pengemasan. Terdapat 3 alasan mengapa kemasan itu diperlukan, yaitu 1. Kemasan memenuhi sasaran. Yang kedua, kemasan bisa melaksanakan program pemasaran perusahaan. Yang ketiga, manajemen bisa mengemas produknya sedemikian rupa untuk meningkatkan memperoleh laba. Nah, di sini fungsi kemasan adalah untuk dapat memberikan daya tarik kepada konsumen melalui aspek artistik, warna, gambar, bentuk maupun desainnya. Selanjutnya adalah pembuatan label. Fungsi label adalah yang pertama, label mengidentifikasi produk atau merek. Yang kedua, label dapat menguraikan beberapa hal mengenai produk: siapa yang membuat, di mana dibuat, kapan dibuat, apa isinya, bagaimana sebaiknya digunakan, dan bagaimana menggunakannya dengan aman. Yang ketiga, label dapat mempromosikan produk dengan gambar menarik. Dan yang keempat, label mungkin juga mengklasifikasikan produk. Lalu, pelayanan. Jasa pelayanan harus efektif dalam memenangkan persaingan. Beberapa keputusan harus diambil, seperti keputusan tentang jenis pelayanan pokok yang akan ditawarkan, seberapa lengkap setiap pelayanan akan disajikan, serta bentuk dari masing-masing pelayanan tersebut. Kunci keberhasilan dalam persaingan sering terletak pada penambahan pelayanan yang menambah nilai dan meningkatkan kualitasnya. Menurut survei dari US News and World Report, bahwa pelanggan pindah dari suatu perusahaan ke perusahaan lain 69% disebabkan karena tidak dilayani oleh karyawannya dengan baik, produk yang tidak sesuai hanya menempati urutan kedua yaitu 12%, dan harga hanya 10%, serta lokasi hanya 9%. Terima kasih. Mungkin segitu presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.